Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai lingkungan hukum dari mata kuliah lingkungan dunia usaha. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Tahrom Hairudin dengan NIM 091 058 092 0003 dari program studi agribisnis semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidrap. Adapun dosen mata kuliah lingkungan dunia usaha yaitu Ibu Astarini Padapi, SPT MSI. Baik, pembahasan pertama itu mengenai pengertian lingkungan hukum. Lingkungan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Adapun sumber sistem hukum yang berlaku yang pertama kebiasaan-kebiasaan, 2 tradisi, 3 peraturan-peraturan, 4 konstitusi, dan yang kelima itu keputusan suatu lembaga. Sumber hukum utama di Indonesia yang pertama hukum tidak tertulis, suatu prinsip yang didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan. Hal ini menjadi pegangan untuk dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus atau perkara. 2. Hukum tertulis berupa undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang dinyatakan secara tertulis dan formal. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah. Penggolongan hukum. Pertama, hukum publik adalah mengatur masalah yang menyangkut kepentingan dan keamanan umum. Pengertian umum di sini meliputi seseorang, sekelompok orang, masyarakat, dan negara. Aturan hukum yang dapat dimasukkan sebagai hukum publik yang pertama, hukum tata negara, yaitu kehidupan bernegara. 2. Hukum tata usaha, yaitu tata pemerintahan Indonesia. Dan yang ketiga, hukum pidana, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang selanjutnya itu hukum privat adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan seseorang dan kelompok dalam masyarakat. Yang pertama, hukum perdata, dan yang kedua, hukum dagang. Selanjutnya yaitu lingkungan peradilan. Yang pertama, peradilan khusus adalah peradilan untuk perkara-perkara atau mengenai golongan tertentu. Yang contohnya yaitu peradilan agama, menangani perkara-perkara seperti nikah, talak, perceraian, rujuk, dan sebagainya untuk golongan rakyat yang beragama Islam. 2. Peradilan militer, menangani perkara-perkara pidana untuk anggota ABRI. 3. Peradilan tata usaha negara, menangani perkara-perkara dalam mana salah satu pihak yang terlibat dalam pengusaha atau pemerintah. Nah, selanjutnya itu peradilan umum. Peradilan umum adalah peradilan untuk rakyat pada umumnya tentang perkara perdata dan perkara pidana. Dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengadilan ekonomi dan pengadilan lalu lintas. Lembaga-lembaga yang menangani masalah-masalah di lingkungan peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan dan Mahkamah Agung. Lembaga-lembaga tersebut yang pertama Mahkamah Agung, 2 Pengadilan Tinggi, dan yang ketiga Pengadilan Negeri. Selanjutnya peradilan lainnya, peradilan perselisihan, perburuhan, sewa menyewa perumahan maupun properti lainnya, perpajakan, dan lain-lain. Pembahasan berikutnya itu hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Tujuannya yaitu untuk memberikan pengawasan monopoli kepada pemegangnya selama jangka waktu tertentu. Hak paten, hak tunggal untuk memiliki, menggunakan, dan mengatur suatu pertemuan dan dijaminasi selama 17 tahun bagi pemiliknya. Contoh, mematenkan merek dagang. 3. Hak cipta, hak tunggal daripada pencipta maupun daripada si penerima haknya untuk yang pertama mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin atau kuasa untuk itu. 2. Memberi izin atau kuasa untuk menerjemahkan, menyatur, dan mengalih wujudkan ciptaannya dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun sesudah ia meninggal dunia. Misalkan karangan atau tulisan, lukisan, bangunan, musik, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.